Ini merupakan keadaan sebagian besar manusia. Hamba itu berkata kepada dirinya sendiri, timbul lagi geritik hati. Nah, orang-orang yang dikehendaki Allah itu baik akan selalu dapat kiriman dari Allah geritik-geritik hati seperti itu. Bagaimana aku hendak menghadap ibadah sedangkan diriku selalu saja berbuat maksiat? Aku wajib taubat terlebih dahulu supaya Allah mengampuni dosaku dan melepaskan diriku dari belenggu dosa, supaya Allah berkenan membersihkan diriku dari kekotoran maksiat, sehingga aku patut melayani Allah dan ikut duduk pada alas mendekatkan diri kepadanya. Kita umpamanya disuruh tuan kita, kita disuruh bos kita untuk menghidangkan makanan, menghidangkan minuman ke hadapan sidin. Lalu perintahnya itu, sedangkan badan kita, pakaian kita bercelumur dengan lumpur, bahkan bercelumur dengan najis. Nah, datang kita ke hadapan Tuhan kita membawa makanan sesuai perintah, membawa minuman dengan pakaian, dengan tubuh yang serba bau, yang serba kotor. Kita bayangkan bagaimana Tuhan itu menerima makanan tadi. Tentu Tuhan akan menolak keadaan kita. Ini di hadapan orang-orang yang bersih, di hadapan orang-orang yang suci, datang pelayan belulihan baju lawan kotoran. Yang dibawa ayam, dibawa daging, dibawa es macam-macam, tapi tangan berkuncalak lawan lumur, lawan lumpur macam-macam, harga-rigat. Tentu Tuhan ini akan marah dan kada menerima hidangan itu. Nah, kayak itu juga bentuk orang yang sembahyang kepada Allah, tapi dirinya bercelumur dengan dosa, hatinya penuh dengan dosa. Allah tidak akan menerima sembahyang itu. Allah tidak akan menerima. Bujur ya kita menjalankan perintah, gugur kita menjalankan perintah, bujur, sudah gugur kewajiban. Tuhan nyuruh sembahyang, kita sembahyang, sudah gugur kewajiban. Tapi apakah diterima Allah atau kada? Kalau kita melayani Allah dalam keadaan bercelumur dengan najis, dengan dosa, tentu Allah akan menolak. Nah, itulah gunanya tobat. Tobat pembersihan diri daripada segala macam bentuk kotoran maksiat. Hendak sembahyang, tobat. Hendak beribadah apapun, tobat dahulu, supaya kita bisa melayani Allah dengan diri yang bersih, dengan pakaian yang bersih. Nah, orang yang banyak berbuat dosa kepada Allah diperlukan tobat dahulu. Apa gunanya tobat ini? Tobat ini adalah satu, faidahnya taufiqut ta'ah. Yang kedua, wa qabulut ta'ah. Kalau kita tobat kepada Allah, kita akan dapat taufik untuk berbuat taat. Kita akan dapat kemudahan, kita akan dapat kenyamanan, kelapangan berbuat taat. Setiap kita malas dalam berbuat taat, setiap kita kesulitan dalam berbuat taat, tidak ada lain sebabnya selain dosa yang membelenggu kita. Allah menutup hati untuk berbuat taat kalau kita bercelumur dengan dosa. Jadi kadang alih mengetahui diri kita apakah banyak apakah banyak dosa, apakah masih tobat kita belum sempurna, kita ukur diri kita dengan taufik taat. Apakah selama ini kita dimudahkan Allah berbuat taat? Apakah selama ini kita selalu berat, malas berbuat taat? Nah, bila malas, berat, sulit,
berarti kita dibelenggu oleh dosa. Bawa hatubat, bujur-bujur tubat. Apa yang sulit dalam taat itu menjadi mudah. Jadi mudah. Nah, yang kedua, gunanya tobat itu kabul taat. Bila taat itu dengan mudah kita laksanakan, nah Allah akan menerima taat itu. Nah, jadi hamba yang dikehendaki Allah baik tadi, hamba yang dikehendaki Allah untuk maju ke hadapan Allah tadi, inya berpikir sebelum dahulu dajarnya aku banyak bisi dosa. Sembahyang kada, puasa kada, berjudi, berzina, macam-macam dosa aku bahari. Berarti aku ini harus tobat dahulu sebelum melayani Allah, bebersih diri dahulu sebelum melayani Allah. Di sini ia menghadapi jalan sukarnya tobat. Nah, sukarnya tobat. Ada gampang-gampang tobat itu. Menzalim ampun orang. Kayak apa nak tobat? Minta halal kepada orang. Wah, sulit. Maka harus dilalui. Kalau kada dilalui, kita akan kesulitan berbuat taat. Kalau kita paksa juga, Allah akan menerima taat itu. Kenapa? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima taat orang-orang yang takwa kepada Allah. Ini jalan sukar, tobat jalan sulit. Ada orang datang, orang berduit, nak tobat kayak apa caranya? Tobat napa garang? Dahulu kada bisa napa-napa, miskin hidup. Nah, miskin jadi buruh. Mbah itu ada lowongan jalan minjam duit riba. Minjam duit riba. Dapat bantuan 10 juta. Tepangnya duit modal. Duit 10 juta. Didagangakan, berdagang. Sekarang sudah sekian puluh tahun miliaran bisi harta. Miliaran bisi harta. Padahal duit modal asal, duit pinjaman riba itu 10 juta. Sekarang miliaran bisi harta. Kayak apa tobatnya? Sulit. Berarti harta yang diperolehnya semuaan itu daripada modal yang haram. Bila modalnya haram, ujungannya semuaan haram. Maka bisi motor ada, bisi rumah ada, bisi apa ada. Nah, kalau hendak tobat, terpaksa kembali akan haram itu. Nyaman lah tobat itu, sulit. Bisi motor duit itu juga asalnya nukar. Bisi rumah duit itu juga nukar asalnya. Bisi kabun duit itu juga asalnya. Babili yang jujuran duit itu juga asalnya. Nah, sekarang hendak tobat, sangguplah harta rumah ada dipakai lagi, dikembalikan kepada ampunnya. Siapa ampunnya? Berhubung kada dapat lagi ampunnya siapa-siapa, paksa kaum muslimin diberikan semuaan. Sangguplah motor beriakan semuaan. Nah, kembali ke semula pulang jadi buruh. Bila ada akun macam itu, kada tobat ngarannya. Kenapa? Karena harta yang dimiliki sekarang berasal daripada nang haram. Nah, jadi kalau urusan ekonomi, urusan modal, jangan sekali-kali duit nang haram itu. Paling sulit kayaknya tobatnya. Nah, di sini ia menghadapi jalan sukarnya tobat itu. Ngarannya akabatut taubah. Nah, tidak boleh tidak ia harus melewati jalan tobat yang rumit. Mau kada mau, hendak beruntung di akhirat mesti dilalui agar dapat terus menuju kepada apa yang dimaksud dari tobat itu. Kemudian ia mulai bertobat sesuai dengan hak-hak dan syarat-syaratnya. Apa hak-haknya tobat? Apa syarat-syaratnya tobat? Sampai dapat melampaui jalan tobat yang rumit itu. Nah, setelah berhasil melaksanakan tobat dengan benar, nyahakun jubir, habis harta kalau apa aja, pentingnya tobat. Nah, bagus.
Setelah berhasil melaksanakan taubat dengan benar dan menyelesaikan akabah ini, ia bergairah untuk segera bertindak melakukan ibadah. Lalu nyaman beribadah, taufik Allah nyaman datang kepadanya, ibadahnya nyaman, ibadahnya pun diterima Allah. Tatkala sedang berpikir-pikir dan memandang sekitarnya, ternyata terdapat beraneka ragam rintangan yang mengepung dirinya dan menghalanginya agar ia tidak meneruskan maksudnya beribadah itu. Jadi sudah bergairah ibadah karena sudah tobat bersih, ibadahnya bergairah, ibadahnya rajin, ibadahnya nyaman. Tapi akan timbul karena halangan-halangan, rintangan-rintangan yang menghalanginya beribadah itu. Pasti ada yang mengganggu jalannya ibadah itu. Sesudah ia perhatikan, nyatalah bahwa yang merintangi dirinya dalam beribadah itu ada 4. 4 ini ternyata yang menghalangi, mengganggu ibadahnya, yaitu kepentingan duniawi 1, lingkungan 2, syaitan 3, dan nafsu 4. Nah, inilah yang menghalangi, mengganggu ibadahnya itu. Ini yang membuatnya kadang-kadang kadakawa pas waktu melaksanakan ibadah. Ini yang kadang-kadang ini kadakawa rutin mengamalkan ini. Ternyata penghalangnya antara 4 itu. Kepentingan duniawi, tetangga, lingkungan, keluarga, syaitan, dan nafsu. Mau tidak mau ia membutuhkan cara penolakan terhadap 4 rintangan ini dan menghajarkan tersingkirnya rintangan-rintangan tersebut. Jika tidak, tentu tidak mudah baginya buat mendapatkan apa yang dikehendakinya, yakni ibadah. Nah, jadi di sini ia menghadapi jalan yang sulit berupa rintangan-rintangan ibadah yang disebut aqabatul awaiq ngarannya. Nah, lalu kayak apa caranya menghadapi godaan duniawi? Kayak apa caranya menghadapi godaan lingkungan? Kayak apa caranya menghadapi godaan syaitan? Kayak apa caranya menghadapi godaan nafsu? Supaya ibadah kita, supaya kegiatan kita bisa berjalan teratur, rutin, dengan mudah dan nyaman. Nah, ingat situ, untuk melewati 4 rintangan tersebut harus dengan 4 perkara pula. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.